Selamat pagi anak-anak. Ketemu kembali dalam Sapaan Pagi Sekolah Kristen Dian Wacana. Pada pagi hari ini, hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita akan bersama-sama memuji nama Tuhan dengan satu pujian, betapa kita tidak bersyukur. Anak-anak, firman Tuhan pada kali ini diambil dari Injil Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 19. Injil Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 19 Budi akan bacakan untuk kita semuanya. Ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka, ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah, selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah pada kami sehingga kami dapat mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul selalu mengucap syukur. Nah, anak-anak, pada suatu hari Tuhan Yesus pergi ke kota Yerusalem. Nah, ketika Tuhan Yesus melewati sebuah desa, ada 10 orang yang sedang mengalami sakit berteriak-teriak memanggil Tuhan Yesus. Mereka itu sedang mengalami sakit yang sangat parah. Mereka dikucilkan dari keluarga, sakit mereka tidak bisa disembuhkan. Bahkan jari-jari tangan mereka, jari-jari kaki mereka itu ada yang putus. Nah, anak-anak tahu apa itu sakit yang mereka derita? Ya, sakit kusta. Ke-10 orang itu sedang mengalami sakit kusta, anak-anak. Mereka dikucilkan dari lingkungannya, dari masyarakat. Mereka tidak boleh bersama-sama dengan keluarga yang mereka sayangi. Mereka tidak boleh dekat-dekat dengan orang banyak. Nah, ketika mereka melihat Tuhan Yesus, dari jauh mereka berteriak-teriak. Mereka tidak berani mendekati Tuhan Yesus. Mereka berteriak, "Guru, kasihanilah kami." Mereka minta belas kasihan kepada Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus melihat ke-10 orang kusta yang saat itu minta tolong kepadanya, Tuhan Yesus timbul belas kasihan.
Apa yang dikatakan Tuhan Yesus pada waktu itu? Tuhan katakan, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Karena pada waktu itu di Israel yang memutuskan seseorang sakit kusta itu bisa tahir, bisa sembuh atau tidak, itu para imam, anak-anak. Maka Tuhan Yesus menyuruh orang-orang itu untuk menghadap kepada imam supaya diperiksa oleh imam-imam. Tetapi di tengah jalan, ke-10 orang kusta itu menjadi tahir. Mereka menjadi sembuh karena pertolongan dari Tuhan Yesus, karena belas kasihan yang diberikan Tuhan kepada ke-10 orang kusta itu. Mereka sembuh, mereka sangat senang, mereka sangat bahagia atas kesembuhan yang mereka alami. Mereka bersama-sama menuju ke tempat para imam dengan hati yang penuh dengan sukacita. Tetapi ada satu orang yang kembali kepada Tuhan Yesus. Mereka yang ke-9 lupa bahwa mereka telah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Tetapi satu orang ini ingat bahwa Tuhan Yesus yang telah menyembuhkannya. Dia kembali kepada Tuhan Yesus, tersungkur di bawah kakinya, mengucapkan terima kasih dan memuliakan Allah. Nah, anak-anak, terkadang apa yang kita alami dalam hidup kita itu seperti yang dialami oleh 10 orang kusta itu. Karena terlalu bahagia, terlalu senang, terlalu bersuka cita atas sesuatu yang membahagiakan hidup kita, kita lupa pada Tuhan, kita lupa mengucap syukur, kita lupa berterima kasih. Tetapi satu orang kusta yang kembali kepada Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan. Apapun suasana hidup kita, apapun yang terjadi di dalam hidup kita, kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan, karena Dialah sumber segala berkat di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu pada hari ini. Ajar kami untuk selalu bersyukur atas semua yang Tuhan Yesus berikan pada kami. Pimpinan-Mu, penyertaan Tuhan, belas kasihan, kemurahan yang Tuhan berikan pada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, untuk meresponi firman Tuhan pada pagi hari ini, kita akan bersama-sama memuji Tuhan dengan satu pujian, Kemurahan-Mu. Mari anak-anak, kita akan berdoa sekali lagi, doa yang Tuhan Yesus ajarkan pada kita
doa Bapa kami. Lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, anak-anak, kita tadi sudah bersama-sama memuji nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dan bersama-sama berdoa dalam doa Bapa kami. Tiba saatnya kita akan berpisah. Sampai ketemu kembali dalam sapaan pagi berikutnya. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.